Jadi gajah ini aslinya tidak boleh disakiti. Kalau kita benci, satu malam ini misalnya dia ngambil 10 pokok, kalau kita benci, besoknya habis 1 hektar. Itu sifat gajah. Dan itu pun bukan hanya sekedar cerita, Pak. Itu kenyataan yang sampai sekarang. Kapan dia datang, siapa yang mau nahan? Masa mau ditahan-tahan sama security kan tidak mungkin. Dia mau ngambil kol, ngambil sawi, ya lantaklah Datuk ini mau lewat kan gitu kan. Kalau mau makan, makan. Tapi jangan semua. Seperti itu. Tapi jangan dibuat apa lo itu, nanti pikirnya, oh ini ilmu nih, gini, oh jangan. Sumatera pernah menjadi rumah bagi lebih dari 3.000 gajah. Hari ini, yang bertahan mungkin tidak sampai 1.400. Setiap malam, batas itu menjadi semakin tipis. Bukan karena gajah-gajah itu berubah, tapi karena tanahnya yang berubah. Di Kabupaten Tebo, lebih dari 300 konflik tercatat dalam 1 tahun. Di Aceh, 85% jalur jelajah mereka kini melewati lahan yang diklaim manusia. Di kedua sisi, ada yang tidak pulang. Manusia dan gajah. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah. Pertanyaannya, bisakah manusia masih hidup harmonis bersama gajah liar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makmun, alamat Desa Lubuk Umbut, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak. Awalnya saya dari Sumatera Utara. Awalnya saya masuk ke daerah Riau ini tahun 2008, Pak ya. Tahun 2008 saya pindah ke Riau ini bawa keluarga. Tujuan saya kemari yaitu awalnya untuk berkebun kelapa sawit. Saya beli lahan dari masyarakat tempatan yang ada di Desa Lubuk Umbut ini. Alhamdulillah saya dikasih lahan dan saya beli, saya ganti rugi. Jadi kalau tentang masalah gajah awalnya saya tidak tahu. Kalau di Riau ini ada gajah, saya tidak tahu. Setelah saya bertempat tinggal di Lubuk Umbut ini, Desa Lubuk Umbut ini, saya baru mengenal gajah. Dulu gajah di sini banyak, Pak ya, banyak. Walaupun saya dulunya nggak mengenal gajah, setelah di sini sampai ke Riau ini saya mengenal gajah di sini banyak. Ternyata di sini belum ada manusia dulunya, ternyata udah ada gajah. Jadi saya merasa takut dengan binatang gajah ini besar gitu kan, takut bahkan di depan rumah gitu kalau sore gitu kan. Jadi tapi karena niat saya memang niat baik, ya mungkin di sini hamanya gajah mungkin kan untuk tanaman kelapa sawit. Ya kita nggak pernah mengganggu, ya paling ya kita usir aja dengan cara di waktu itu kata orang-orang tempatan, orang kita Melayu sini buat api unggun, itu aja. Dulu gini, panggilannya kan datuk ya, panggilan sehari-hari orang yang ada di sini itu gajah itu bukan dipanggil atas nama gajah, datuk. Datuk itu apa sih? Kan gitu kan. Jadi anak saya itu habis makan maghrib itu kan, habis sholat maghrib, makan malam, dia tanya sama saya, "Pak," kata dia, "apa? Datuk itu apa sih? Aku kok pengen tahu datuk itu apa." Nah, nggak lama berselang cerita itu, kira-kira setengah jam, muncul dia. Muncul, kok ada banyak nyamuk, banyak apa kan gitu kan, buka pintu. Waktu itu belum ada PLN Pak ya, masih diesel waktu itu saya bawa dari kampung. Ternyata saya senter gajah. Gajahnya Pak, bukan datuk kata dia gitu kan.
Ya inilah yang disebut sama orang sini, itulah datuknya sini. Oh gajah di depan rumah, masa itu. Ya saya juga takut kan, apalagi anak-anak. Tapi karena ada pertanggungjawaban saya kepada keluarga, tidak saya tunjukkan takut saya. Seperti itu. Kita waktu itu ngomonglah sama orang tempatan sini kan, kayak mana Pak gini-gini. Oh kalau datuk itu jangan maksudnya kalau bahasa Jawanya itu nggak boleh dirasani, nggak boleh diomongin kan gitu. Dia nanti nongol, datang kan gitu kan. Oh, karena ingin tahu ya udah. Setelah itu, barulah di masa itu kan saya masih pertama awal nih kenal sama gajah. Terus gajah ini sebetulnya binatang yang jahat atau yang baik kan gitu, kita nggak mengenal dulunya kan. Kembali lagi saya cerita kepada orang Melayu tempatan di sini, itu gajah itu kayak mana Pak? Sebetulnya gajah itu tidak jahat, tapi dia cari makan. Jadi yang suka sama gajah ini apa Pak? Saya bilang gitu kan. Ya terutama makanya ada pondok kena tumbang, apa kena apa itu, dia mau ngambil beras sama garam. Karena garam sama beras ini dalam rumah, terpaksa rumah dirobohkan dulu, baru diambil. Oh ya ngeri lah Pak kalau seperti itu, saya bilang gitu kan. Udah enggak apa-apa Mas, katanya enggak apa-apa, atau bahasa Melayu lah ya. Enggak apa-apa, katanya. Berarti nanti kalau dia datang depan rumah, panggil aja kami bantu untuk mengusir. Di waktu itu hanya sekedar pakai teriakan suara dan buat api unggun. Sampai situ. Saya berpikir sendiri dengan logika saya sendiri. Di waktu itu saya sempat diangkat di sini sebagai RT. Cuman warga saya 4 rumah masa itu. Itu pun jauh-jauh pondoknya Pak. Saya diangkat jadi RT, warga saya mana Pak? Saya bilang, itu yang 4 orang tuh katanya. Ini cuma, tapi saya iakan saja. Karena apapun ceritanya ini awal dari perkenalan dari kepemerintahan sini. Saya jadi RT dan saya berpikir saya sudah tanam sawit, saya berpikir karena sudah sering dengar kabar di Sibanga itu gajah suka makan sawit. Nah, saya berpikir sendiri Pak, sampai kapanpun kalau saya hidup di sini, sudah nyaman di sini, saya tetap berdampingan dengan gajah. Maka saya ingin tahu kriteria gajah. Dan saya itu langsung memutuskan izin sama keluarga, saya mau berangkat ke Minas. Tidak ada satu orang pun saya kenal di Minas itu siapa. Tapi saya dengar-dengar di situ ada penangkaran gajah. Nah, saya berangkat tidak dibarengi sama surat sepotong dari desa, saya nyelonong aja. Tapi alhamdulillah di waktu itu saya diterima baik dengan rekan-rekan yang di sana. Awalnya mereka, kenapa kok saya diterima baik? Tentang masalah gajah ini saya ingin tahu gini. Karena kami membaca dari masyarakat yang sering kami jumpai di lapangan, kayaknya Bapak peduli dengan gajah. Di situ kita belajar, beradaptasi dengan gajah yang memang sudah jinak dan dijinakkan mungkin sama mereka ya. Di situ kita rawat, kita kemana. Awalnya memang gemetar. Bersalaman dengan gajah itu awalnya jantung mau copot. Jantungnya mau copot ya. Jadi namanya kita itu udah nekat dari rumah kan. Nah di situ saya selama di Minas itu 15 hari. Saya juga punya tanggungan di rumah. Mungkin di rumah belum ada jaminan keamanan tentang gajah liar. Saya juga nggak berani ninggalkan lama-lama, saya pulang pamit. Tapi kan saya sudah kenal di sana. Kapan suatu saat apabila ada ibaratnya saya perlu sama mereka, maka siap. Nah, di situ saya dikasih ilmu-ilmu pengetahuan tentang masalah gajah. Baru 15 hari saya pulang. Sebetulnya interaksi dengan gajah liar ini sebetulnya tidak bisa. Tidak bisa berinteraksi dengan gajah liar, terkecuali gajah jinak. Ya. Gajah liar ini, kalau dulu, dia ketemu sama orang lari. Lari dia. Ini lumayan nih, mau datang ke kebun, jumpa kita teriakin, kita tepuk-tepukin gini sampai kayak tahan, dia lari. Nah, karena lama-kelamaan gajah itu tadi sering ketemu mungkin ya, lambat laun ceritanya itu tadi.
dia makin berani sama manusia. Tapi saya kan sudah punya sedikit ilmunya tentang masalah gajah. Jadi gajah ini aslinya tidak boleh disakiti. Tidak boleh disakiti aslinya. Memang musuh kita sama petani kan musuh Pak ya. Kalau namanya tanaman kita dimakan ya namanya kan musuh kita. Sama kayak tikus, entah babi misalnya kan. Makan tanaman berarti hama kita. Cuman karena saya sudah mengenal, saya tidak ada merasa dirugikan. Dengan gajah itu makan tanaman saya nggak merasa rugi. Karena gini, di dalam teori, di dalam hati pemikiran nurani saya, kalau kita benci, satu malam ini misalnya dia ngambil 10 pokok, kalau kita benci, besoknya habis 1 hektar. Itu sifat gajah. Dan itu pun bukan hanya sekedar cerita Pak, itu kenyataan yang sampai sekarang terjadi. Makanya saya sarankan kepada teman-teman yang lain yang memang lahannya itu berbatas dengan Calyptus, jalur gajah ya. Kalau bisa dimakan gajah itu janganlah ibarat kata keluar kata kotor, jangan. Jangan. Jangan coba-coba sekali kalian itu meracun gajah jangan. Jangan saya bilang. Kalau kalian lepas tentang masalah hukum, jiwa kalian terancam kepada yang lain. Makanya insya Allah mudah-mudahan di sini belum pernah ya kejadian itu masyarakat ngeracun gajah. Bukan saya menutupi, memang kenyataan, faktanya seperti itu. Nah, boleh ditanya nanti kepada yang lain. Sebetulnya ya saya ceritakan dari awalnya sebelum ada GPS Kolar. Kenapa kita bisa menjaga gajah? Gajah datangnya dari mana kan kita tidak tahu di waktu itu. Cuman kan gini, gajah sebelum datang ke kampung kita, dia udah melewati kampung lain. Nah kita kan dengar kabar, berarti kalau udah di namanya Desa Becehumbai, kilometer 85, berarti kalau ke Lubuk Umbut ini, itu hitungan menit, bukan hitungan jam, tembak lurusnya kan gitu kan. Jadi kita di sini siap-siap. Kalau gajah Pak, kalau jalan malam itu kayak eskapator tuh, ribut dia. Mata-mata kayu, di sana. Nah, itu harus diblokade. Ya, awalnya dulu kita untuk ngusir gajah dulu awalnya pakai api. Api, ada kain-kain celana li yang udah buruk tuh kan, dikasih minyak solar, kasih cari bambu yang panjang, ikat. Nah, itu pakai itu gini-gini aja sambil teriakin, udah pergi dia. Udah pergi. Nah, canggihnya kurasa ataupun penemuan ilmu-ilmu daripada orang-orang yang desa-desa yang sering dilewati gajah dulunya ya. Mas pakai ini dia takut. Pakai mercon spiritus, suaranya kuat tuh katanya gitu ya. Pakai itu. Setelah itu dikerjakan mungkin dilakukan kepada masyarakat-masyarakat yang memang lahan atau wilayahnya itu kena jalur gajah, lintasan gajah. Itu dipergunakan seperti itu, lama-kelamaan dia udah kebal. Maka ada lagi penemuan. Ini kan hanya sekedar mengusir Pak ya, bukan menyakiti dia ya, sifatnya mengusir aja. Biar jauh dari perkebunan ataupun pemukiman masyarakat. Pakai mercon Mas. Pakai mercon kan pakai biaya, beli. Sementara penghasilan kita belum ada, untuk makan aja pun susah. Mercon 1 tabung dari 15.000. 1 malam habis 4 aja udah terasa. Ya kayak mana lagi, daripada makan sawit ya patungan lah. Cuman di waktu itu kembali lagi cerita tadi, saya kan dulu RT. Saya punya inisiatif, saya pakai akal, logika aja. Banyak Pak yang punya kebun, di sini orangnya di Duri. Kan gitu. Nah mereka kan tidur di sana. Nggak open ada gajah, kan kami yang di sini. Nah mereka kami minta dana. Kalau memang tidak kalian keluarkan dana untuk beli mercon, kalian datang ke sana, jaga di ladang. Kalau tidak mau, gajah kami arahkan ke ladang kalian. Ya mereka merasa kayak mana lah ya kan, terpaksa mengeluarkan dana. Dari situ Pak, dari situ kita beli mercon di Duri kan, banyak-banyak, kita bagi-bagi setiap rumah. 5 batang, jangan untuk main-main ya. Jangan sekali-sekali kalian mainkan mercon ini kalau tidak ada gajah. Itu instruksi dari saya.
Apabila ada gajah, hidupkan ke atas, itu kode kita, berarti ada gajah. Oh di sana gajah, oh di sana kawan sana, kan gitu. Dulu pun HP masih payah Pak, jaringan kan payah kan. Jadi kode kita hanya mercon. Tembakan ke atas, kita langsung meluncur ke arah suara tadi. Seperti itu. Nah itu kita lakukan sampai sekarang. Sekarang gajah udah nggak takut sebetulnya sih sama mercon ya. Nggak takut lagi kan gitu. Ya sekarang kita hanya ya pakai mercon tetap Pak. Karena mercon ini bukan untuk ditembakkan ke gajah, tidak. Dia untuk mengantisipasi serangan balik. Gajah mau Pak nyerang balik. Kalau dia udah panik, udah sana sini manusia, nggak lagi sawit yang dikejar, manusianya yang dikejar. Perasaan kesal itu pasti ada. Karena kita sudah berbuat, ternyata cuman perasaan kesal itu tidak dibarengi dengan dendam. Kalau tentang masalah gajah. Siapa sih orangnya Pak? Kalau tanaman kita dirusak aja, berarti kan sama artinya anak dan istri kita itu nggak bisa ngasih makan, kan seperti itu ya. Cuman itu nggak saya saja, nggak diri saya saja, kepada yang lain-lain juga yang sawitnya kena makan gajah gitu. Itu hanya berpikir sesaat. Setelah itu dia berpikir untuk yang lain, kayak mana caranya gajah nggak bisa masuk ke ladang kita. Ada yang buat parit gajah, yang punya uang. Ada dulu yang pakai pencin. Kalau ada musim gajah aja dihidupin. Sebetulnya gajah itu tidak takut Pak sama yang namanya pencin arus diesel ini. Tidak takut. Cuman minimal kalau lahan kita punya itu untuk safety keamanan kita. Gajah di luar pencin, kita di dalam. Kalau dia mau menumbur kita, pasti melewati kawat. Pasti dia balik. Terkejut lah gitu kita. Tapi kadang gajah ini jengkel juga Pak. Dicabutnya tiangnya masuk dia. Diambilkan kayu, patahkan kawat tuh masuk dia. Mau makan kan. Orang lapar kok ditahan-tahan. Kita aja lapar ditahan-tahan nggak bisa kan gitu kan. Nah, seperti itu banyak kejadian. Punya saya. Udah kita pencing. Masuk juga. Ya kita berusaha sih berusaha. Tapi doa jangan lupa saya bilang. Itu aja intinya saya bilang gitu kan. Jadi kalau dendamnya tidak ada sampai sekarang, tidak berlaku kepada diri saya sendiri, kepada yang lain juga tidak ada. Nah, untuk simpatinya sama gajah, mungkin itu pribadi saya. Kalau yang lain-lain ngapain ku pelajari masalah gajah, gak ada untungnya. Kalau ada datang saya usir, kalau saya tidak. Kenapa saya menolong hama yang memang ibaratnya mau mati, kan ibaratnya seperti itu. Gajah masuk sumur dengan anaknya, kok kita tolong? Kalau pemikiran yang lain ya penuh aja, mengurang-urangi katanya kan. Jangan. Kalau saya tetap jangan. Kalau bisa kita tolong, kita tolong. Kita ibaratkan gini, kita manusia ya. Kalau benci sama orang, kalau bisa kita jangan diam. Kalau kita ada makan enak, kita undang dia untuk makan enak. Kan seperti itu, biar supaya dia itu tetap ingat kebaikan kita. Nah, saya tolong Pak, saya tolong. Banyak saksinya, mungkin kepala desa sini bisa tanya itu Pak Makmun itu kayak mana dulu mau mati dihantam gajah. Gara-gara salah dia sendiri. Kenapa gajah masuk sumur dia tolong? Dia lah yang mau dimakan, binatang kok kayak gitu kan. Cuman saya tidak peduli dengan yang itu. Ya terus komunikasi sama rekan-rekan atau kawan-kawan yang di Minas. Itu kayak mana nih gini konflik nih di daerah kita, bantulah. Telepon saja call center, saya tidak perlu call center saya bilang. Itu bukan urusan saya. Keamanan kalian saya jamin di sini. Yang penting kalian datang. Karena yang saya harapkan mereka yang punya ilmu pengetahuan tentang gajah. Kalau masyarakat ini nggak tahu Pak, asal maju aja nanti hantam gajah selesai. Kalau mereka kan tahu kan gitu. Itu yang kita harapkan aslinya. Dulu ada tawaran ya, kita sebelum ada kelompok KMPG ya, itu terus saya kejar Pak tentang masalah ada di mana yang orang peduli gajah. Jangankan di Minas, di Duri, saya kejar di Duri, mana kantor kalian? Aku bilang gitu, saya datangi.
Tanya rekan-rekan tadi, nah yang udah ada di sini. Saya datang ke kantornya. Betul nggak kawan ini? Asal-asal kerja aja pula kan nanti kawan ini kan gitu kan. Saya orangnya sifatnya penasaran. Kalau belum ketemu, saya cari. Jadi kalau rekan-rekan ini datang menawarkan, memperkenalkan diri, awalnya gini gini gini, kasihlah GPS Kolar. Terbantu, alhamdulillah terbantu mendeteksi keberadaan gajah itu di mana. Nah, terus saya datang ke kantornya. Kantor mereka ini di Duri kan, saya datangi. Saya buat usulan, buatlah kelompok-kelompok kecil di setiap desa untuk yang peduli dengan gajah. Saya bilang, tapi saya ceroboh Pak tentang masalah itu, saya ceroboh dan mengabaikan tentang kepemerintahan setempat. Di waktu itu saya ditantang sama kepala desa di sini. Bahkan saya ngomong di waktu itu, rekan-rekan atau kawan-kawan saya datang dari dulu saya undang bukan mau bagi-bagi sembako. Yang saya minta di sini Pak, saya bilang gitu kan. Orang yang mau masuk kelompok KMPG ini orang yang berdampak dengan gajah. Bukan pemerataan. Bukan kami mau bagi sembako kemari. Saya tantang gitu. Saksinya masih banyak. Saya tantang. Kalau memang ke pemerintahan tidak peduli ya kita pun tidak peduli sama dia kan gitu kan. Seharusnya dia bersyukur kan gitu ada masyarakat yang peduli tentang ini kan. Sampai dia tidak mau menandatangani surat apa ya? Surat apa waktu itu? Bro? Sejenis kedatangan bapak-bapak ini harus ada izin gitu lah. Pemberitahuan tidak mau. Saya tabrak terus. Bapak yang nggak punya dampak dengan gajah kami, Bapak bisa hidup tanpa menanam sawit kami. Jangan dibeda-bedakan Pak, kamu udah warga sini. Saya bilang gitu kan. Nah mungkin malamnya dia berpikir ya, besok diizinkanlah dikasih tempat di aula kantor buat kelompok. Tapi tetap saya mengikuti dia dulu. Jadi dulu dimasukkanlah RT-nya lah, RW-nya lah. Ini kawan ini ada gajah pun tidur ini, bukan mau ke lapangan ini ngapa dimasukkan. Maksud saya yang berdampak saja. Kan gitu kan. Orang minimal waktu itu 7-8 orang ya kan. Jadi pikir mereka karena harus pemerataan, pikirnya ada honornya. Saya udah capek ya ke sana kemari nggak ada yang ngasih, saya bilang gitu kan. Setiap ada gajah mau datang, minimal mereka yang lebih tahu dulu. Makanya orang yang berdampak dengan gajah. Kalau kita yang di tengah ini nggak tahu gajah datang dari sana Pak. Makanya orang-orang yang di pinggir-pinggir sana. Tuh. Jadi dia ngasih informasi kepada yang lain, ngusir gajah malam itu. Kalau ngusir gajah ini Pak, nggak usah menghitung waktu. Sampai subuh, kadang kami mandah makan pun kami kadang diantar. Nah, gitu. Itu sering terjadi, nggak kepada kami aja, kepada rekan-rekan yang dari Duri, yang dari Minas ya seperti itu. Sebelum gajah itu pergi, kita jangan pergi. Jelas kita tinggal sawit kawan ini habis, bertahan. Apapun cerita bertahan, cuman dengan kewaspadaan, hati-hati, utamakan keselamatan. Itu aja. Itu sebetulnya tidak pernah diajarkan oleh kawan-kawan yang dari Minas. Itu inisiatif kita. Manusia yang lemah bagi kami ya, bagi saya pribadi, saya lemah untuk menghadapi itu. Pasrahnya saya mungkin dimengerti oleh dia. Karena sebutan Datuk ya kita hormati dia. Kalau memang itu mau makan, makanlah. Cuman itu hak kami, jangan dihabiskan. Tapi memang terbukti Pak. Bukan omong kosong. Ya udah, ambil nanti entah 5 pokok udah pergi dia. Terbukti. Kayaknya kalau menurut saya nih ya, kalau hitungan ya Pak, menambah. Gajah ini menambah, cuman dia ada kelompok-kelompoknya. Dia sekarang menjadi 4 kelompok. Ya 4 kelompok, ada 1 kelompok kecil. Tapi kadang-kadang itu mau gabung Pak. Kalau sudah mau gabung, waduh, ampun Pak ngusirnya. Terlalu banyak. Ada nanti kelompok 12, kelompok 17, kan gitu-gitu kan. Nanti gabung jadi 1.
kelompok 22 ekor. Kenapa saya tahu? Karena saya tetap mengikuti dengan rekan-rekan yang dari Duri, dari Minas, dari Kandis. Kita hitung seperti itu. Cuman dulu saya jadi informan lah. Kalau polisinya intelnya saya, kan gitu kan. Bro, gue bilang, apa? Ini yang gadingnya panjang sekian kemana nih? Nggak pernah ketemu lagi aku nih. Bapak nggak kabar rupanya. Udah ketangkap orangnya di Simpang Bingung katanya. Oh, berarti udah ditembak orang kan seperti itu ya. Oh, di mana kejadiannya? Di sini gini. Ya, kita kan pingin juga, Pak. Saya kenal loh sama Bapak, tapi udah kenal rapat misalnya, udah sering ketemu, nggak ketemu kan saya tanya sama yang lain, Bapak itu mana ya? Nggak pernah ketemu kita. Padahal kalau ketemu sama Bapak orangnya kejam. Takut juga kita kan gitu kan. Cuman kan rindunya kita itu tadi, kangennya pingin ketemu. Kalau udah ketemu ya udah, gitu aja. Karena kan setiap gajah ini kalau setiap yang sering dia lihat sama yang jarang dia lihat tuh beda. Terlalu tinggi saya ceritanya ya. Kalau sering lihat sama yang belum lihat tuh bedanya gimana, Pak? Bedanya gini, kita yang sering melihat, terutama mental kita, menambah ada keberanian. Tapi yang belum pernah kita sekali-sekali melihat, itu kita mau ngedown. Padahal gajah itu tidak apa-apa kan seperti itu kan, seolah-olah kita mau ngejar nih kan. Sebenarnya tidak. Setiap jumpa sama gajah itu, gajah jalan, kita jumpa sama manusia, gajah kan berhenti. Jadi kalau orang yang sering nggak ketemu kan pikirnya mau ngejar. Nah mungkin gini, kalau gajah sering ketemu sama kita, mungkin dia tuh udah menghafal wajah kita mungkin atau bau badan kita nggak tahu juga. Ya biasa aja dia. Saya sering Pak mancing, saya sendiri di danau-danau gitu kan. Suara gajah nih. Ya udah saya diam aja, mancing aja. Cuman pikiran saya atau mata saya udah liar lah kan. Oh isi polan ini kan gitu kan. Mancing tuh cari ikan, udah gitu aja. Tapi jantung napas harus diatur lah kan gitu. Kalau sempat dia nggak dengar ya masuk ke kanal lah, ke danau itu udah selesai kan, nyari keamanan kan gitu, itu aja. Sebelum kita di sini gajah kan udah di sini Pak. Berarti yang kalah kan kita, walaupun kita ingin hidup juga, tapi levelnya itu tetap kalah kita. Manusia kurasa bisa diusir Pak. Kalau gajah mau diusir kemana? Kan gitu kan. Berarti levelnya menang dia. Ya udah ngalah aja, kenapa harus kita lawan? Ya kita, kalau kita itu musuh kita ya kita rapati, kita kawani. Kalau dia nggak punya rokok kita kasih kan lama-lama baik sama kita. Intinya kan seperti itu. Ya kalau saya tidak berbuat baik dulu ada gajah masuk sumur tua ataupun ada gajah waktu melahirkan di hutan, kesempatan dia melahirkan, bunuh aja kenapa kan? Bapak udah tahu gajah melahirkan, nampak belum ya? Ini ceritanya aja Pak, ceritanya aja. Gajah itu melahirkan persis seperti manusia aslinya. Seperti manusia. Saudara-saudaranya pada kumpul, dia di tengah. Itu prosesnya lama Pak. Makan waktu hampir 2 jam. Setelah lahir, ya namanya ada kedatangan tamu baru yang saudaranya ini senang kayaknya kan. Semua nyiumi kayaknya gitu kan. Kita manjat Pak di pokok kaliptus waktu itu. Manjat, kita tengok. Gini. 2 jam setelah melahirkan anak itu udah mulai bergerak lah ya. Jalan gitu, tapi belum apa. Itu tetap dibimbing. Itu tetap kami usir Pak. Jangan kalian nginap di sini, kami usir. Tapi namanya dia bawa anak kecil, masih baru lahir, nggak mau dia. Kami biarkan. Oh nggak mau ini kawan-kawan, nggak mau dia. Induknya masih sakit, anaknya masih kecil. Aku bilang gitu kan. Mungkin besok ini. Ya besoknya pagi udah nggak ada. Kalau yang namanya ari-arinya sebesar ini 3 kalinya ini Pak, keluarnya ngeri. Bagi saya pribadi saya ya waktu itu sampai sekarang saya ingat ya waktu dia masuk ke sumur sama anaknya. Itu kita selamatkan. Itu yang pertama ya Pak ya. Pertama seperti itu kita selamatkan. Kita punya hati, kasihan ya. Harus kita selamatkan lah ini. Bagi yang lain-lain
ngapain diselamatkan, tapi tetap kekeh saya, ayo kita ajak kawan. Waktu itu orang rame Pak, ibu-ibu, anak-anak semua di satu desa ini nonton gajah itu di sumur itu, orang nggak bisa bergerak. Udah pergilah kalian, ini pun waktu udah sore, saya bilang gitu. Kalau nanti malam kawannya datang, kalian nanti yang dimangsa, saya bilang gitu, nah, ditumbur kalian. Jadi ada kawan yang memang ada rasa sama seperti saya, itu saya minta bantu nyari kayu, masukkan untuk buat gambangan gitu. Pijak patah kan lama-lama tinggi dia kan. Ah, naiklah induk ini ngambil sebelahnya pohon karet. Belalainya ngambil pohon karet itu kan, naik dia. Dia di sebelah sana, kami sebelah sini. Safety kita sumur nih, cuman kan kita nggak bisa lompat ke sumur, anaknya ada di situ kan. Jadi saya bilang, "Tok, pergi dulu, kami mau menyelamatkan anakmu." Jadi kan kami pakai kayu, kami masukkan kayu gini, pikir dia mau membunuh anaknya. Mekek dia, jerit dia kan, ngejar kami, yang 7 orang tadi. Nggak bisa lari Pak, nggak bisa, itu sangat berkesan bagi saya. Kayaknya saya kalau dia bisa berpikir mengucapkan terima kasih, mungkin dulu udah berterima kasih juga ya kan. Cuman dia hampir juga, saya udah hampir mati juga dibikin. Kalau kawan itu luka lah sininya, kena kukunya kan, kena disepaknya kan gitu kan. Nah yang kedua, di kilometer 80 ujung, dia namanya Kualoh, itu dekat pinggiran sungai Mandau. Itu ada kayak padang sapana lah gitu, rumput-rumput gitu kan. Saya tengok itu gajah di tengah-tengah itu, saya bilang gitu kan. Kok diam aja? Saya telepon lah orang kawan di Minas ini. Bisa nggak bro ada waktu di luar jam kerja aja lah, nggak jadi masalah, saya bilang. Nanti minyak saya ganti, saya bilang gitu kan. Nanti nginap di sini lah, ya pindah dolan aja. Tolonglah aku bilang gitu. Ada apa Pak? Tolonglah aku cepat datang kalian kemari, saya bilang gitu. Ada apanya Wak, katanya. 2 orang bisa, ya 2 orang lah, nggak apa-apa. Saya ajak ke sana, itu apa? Wih gajah tuh. Jangan saya buat laporan. Coba kita survei. Itulah yang kena jerat tuh kan. Nah, itu hampir 2 hari lah. Lewat kurasan 2 hari, kurasa mati juga anak gajah itu kan. Ya kita selamatkan. Kayaknya senang Pak. Kalau ada gajah-gajah kayak gitu senang kita, hati kita. Kayak merasa ada hiburan bagi kita. Kita nggak berpikir gajah ini makan sawit, macam nggak ada berpikir ke situ. Ayo kita angkat, sampai mau kita angkat pakai tali gini, kita gotong-gotong, kita selamatkan. Yang namanya gajah walaupun anak-anak kan besar, dia nggak kuat, ya dia kan udah pasrah. Kasih minum, udah terima dia, kasih roti, udah tergeletak dia kan. Nah, datang dokter telah diimpus kan, biar ada tenaganya sedikit. Itu pun mengeluarkan minjam alat berat pihak perusahaan, pakai namanya apa itu sampan besi itu kan, ditaruh, itu udah ditarik sama ekskavator karena jauh Pak dari jalan. Memang pikat tuh ada dibawa sama kawan itu dari Minas waktu itu kan, cuman ya kayak mana nggak bisa, soalnya medannya itu lembut tanahnya, yang besar nanti ya malah tenggelam jadi kerjaan kan gitu kan. Udah pinjam alat berat sama pihak perusahaan. Harapan saya ke depan untuk masalah tentang gajah ini, sampai kapanpun Pak kita tetap berdampingan dengan gajah. Walaupun sawit kita udah nggak terjangkau dengan gajah, gajah itu tetap datang Pak, tetap datang. Karena itu udah jalur dia. Ya sekedar dia numpang lewat ataupun makan tanaman tapisang yang ada di pekarangan kan gitu ya. Itu saya jamin Pak. Itu nggak mendulukannya Maha Kuasa, itu memang terjadi. Kan seperti itu. Kota Duri mungkin udah kota Pak ya, tapi untuk lewat gajah tuh kan. Kapan dia datang, siapa yang mau nahan? Masa mau ditahan sama security kan nggak mungkin. Jadi harapan kami kepada masyarakat atau kawan-kawan yang ada di sini ya, karena kita udah berdampingan dengan gajah ya, nggak ada rasa entah kemana-mana. Datang kita usir, lah gitu aja. Cuman harapan saya untuk ke depan, kan tanaman sawit ini besarnya lama Pak, tahunan ya. Kalau memang ada metode dengan cara lain, pengusiran gajah yang efisien, ya tolonglah dibagi dengan kami. Jangan merconnya Pak, rugi Pak mercon. Habis-habiskan uang aja. Dia sifatnya tidak menyakiti, tapi dia mau pergi. Nah seperti itu.